sore, selamat datang di webinar Duo Lagi Channel yang bertema menjadi diri sendiri apa adanya. Terima kasih buat Selamat pagi, Kak. Selamat sore, Kak. Ya, terima kasih buat kedua pembicara yang sudah hadir dan peserta yang juga sudah hadir ke seminar kali ini. Dan sebelum kita memulai acara seminar kali ini, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon untuk seluruh peserta dan juga kedua pembicara untuk tidak menghidupkan suara karena akan dihidupkan audio saja. Mohon maaf, saya juga lagi batuk. Oke, kita akan mulai nyanyi lagu Indonesia Raya. Saya akan memulai lagu Indonesia Rayanya. Halo, Karis, kedengaran suara saya, Dek? Kedengaran nggak suara aku, Dek? Kedengaran, Kak. Oke, baik. Terima kasih untuk semuanya sudah mengikuti lagu Indonesia Raya. Oke, kali ini kita akan memulai seminar menjadi diri sendiri apa adanya. Sebelumnya saya akan menceritakan latar belakang seminar ini bisa terjadi. Yang pertama adalah yang mengadakan seminar ini adalah konten kreator Duo Lagi Channel yang baru membuat YouTube channel itu pada tanggal 10 Juni 2020. Jadi kami di sini membuat konten berisi tentang edukasi kepada seluruh masyarakat Indonesia dan belajar tentang seluruh bidang yang ada, dan kami di sini juga masih belajar untuk memahami semua bidang yang ada di Indonesia. Jadi pada kali ini kita kedatangan pembicara, yaitu ada Ibu Afrina Sagala dari mana ya? Sebentar. Oke, ya dari Rumah Sakit Jiwa Pekerjaan Psikolog Klinis. Dan ada pembicara kedua, ada Bang Frans Judia Samosir. Dia itu seorang trainer, lektur, dan konselor. Dia juga seorang dosen di Universitas Prima Medan. Oke, untuk memulai acara ini saya mulai menyapa Ibu Afrina. Halo Ibu Afrina, selamat sore. Halo, selamat sore, Bang Karis. Suara saya nge-feedback ya? Untuk para peserta untuk tidak menghidupkan suara karena hanya pembicara dan moderator saja yang menghidupkan suara. Terima kasih. Boleh disapa dulu Bu, peserta yang hadir di sini ada anak sekolah, mahasiswa, dan juga ada orang tua yang hadir Bu. Baik, terima kasih Bang Karis.
Selamat sore Bapak Ibu, adik-adik, teman-teman, semuanya selamat sore. Salam bertemu di YouTube channelnya Duo Lelaki. Wow. Oke. Pertama sih perkenalkan, nama saya Afrina Sagala. Oh, udah boleh kenalan nggak nih, Bang Karis nih? Gimana Bu? Udah boleh kenalan langsung nggak nih? Boleh Bu, boleh kenalan langsung. Oke, saya Afrina Sagala, sehari-harinya bekerja di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Rumah Sakit Jiwa Profesor Dr. Muhammad Ildram di Medan. Juga beraktivitas selama COVID, sebagai psikolog klinis di Rumah Sakit Rujukan Rumah Sakit Darurat Pemprov Su di Sumatera Utara, jadi psikolog klinis di sana. Mungkin itu dulu perkenalannya, nanti kita kenalan lebih lanjut. Tapi sebelumnya baik, Ibu. Terima kasih buat sebentar aja. Sebelumnya terima kasih buat Bang Karis lewat Duo Lelakinya telah mengundang hadir di sini sebagai pembicara. Hari ini nanti kita mungkin banyak sharing ya. Nanti mari kita berdiskusi, memanfaatkan waktu ini untuk saling berbagi, untuk punya mengembangkan diri menjadi lebih baik. Oke, saya kembalikan dulu ke Bang Karis. Oke, baik, terima kasih Bu atas perkenalannya. Mungkin di sini kan juga hadir para anak sekolah yang hadir, banyak sekali ya Bu hadir di sini, dan mungkin menurut Ibu bagaimana sih anak milenial sekarang ini di dalam melihat dirinya sendiri, Bu? Oke. Kalau saya sih melihat anak milenial sekarang ini punya tantangannya sendiri ya, punya tantangan dan punya kesempatan yang diiringi dengan kesempatan yang besar juga gitu. Tantangannya adalah kita hidup di dunia milenial dan di mana informasi tidak terbatas gitu. Informasi tanpa batas nih sekarang nih gitu. Segala sesuatu bisa kita akses dengan cepat gitu. Nah, tantangannya juga dengan seperti itu, dengan di zaman yang sekarang, bagaimana sih kita sebagai, kalau saya masih generasi milenial nggak ya? Masih generasi milenial. Bagaimana kita juga menyikapi tantangan yang sekarang, perubahan-perubahan yang banyak banget, untuk memfilternya, mengambil yang baiknya untuk pengembangan diri kita menjadi lebih baik gitu. Gitu Bang Karis. Berbicara tentang tantangan Bu, nah tadi kan Ibu bilang bahwa ada tantangan seorang anak milenial di dalam dirinya sendiri nih. Apa sih Bu tantangan yang mereka hadapin Bu? Tantangannya salah satunya kan dunia tanpa batas nih sekarang ya, kalau bisa kita bilang dunia tanpa batas. Segala sesuatu bisa kita akses dengan lebih cepat gitu. Dengan gadget kita bisa mengakses informasi dari berbagai belahan dunia, kita bisa dapat gitu. Dan mungkin Bu, itu adalah gimana? Apa? Tantangannya itu adalah gimana sih kita memfilter itu semua dan mengambilnya yang baik untuk pengembangan diri kita. Bagaimana sih kita membatasi diri untuk memfilternya sih intinya, memfilter mana sih yang baik untuk diri kita, mana sih yang perlu, mana sih yang enggak gitu. Itu sih salah satunya. Kalau tantangannya pasti banyak banget lah gitu. Dan mungkin Bu, di dalam memfilter dunia tanpa batas ini Bu, apakah anak milenial sekarang udah mulai memfilter atau mungkin masih meraba-raba Bu? Kalau menurut saya sih, mungkin nanti kita tanya aja sama teman-teman generasi milenial yang hadir di sini. Sudah kira-kira sudah bisa memfilter nggak sih, atau pengalamannya sebagai generasi milenial gimana sih sebenarnya gitu dengan informasi yang tanpa batas yang bisa kita akses sekarang ini.
bisa menjadi dirinya sendiri kah, atau menjadi ikut-ikutan menjadi diri orang lain yang kita lihat di medsos, yang kita lihat di berbagai media gitu, atau kita tidak lagi menjadi diri kita sendiri gitu. Nah, masa-masa kalau misalnya dibilang tadi ini adalah banyak anak-anak sekolah gitu kan, itu masih masa-masa kita mencari mana sih yang tepat nih buat aku, mana sih yang apa ya, modeling itu masih kuat gitu, melihat gitu. Tapi kan pasti kalau dibilang ada, pasti ada lah yang bisa memfilternya gitu. Tapi kalau dibilang apakah milenial kecenderungannya sudah mampu memfilter, ya saya juga nggak tahu ya. Saya kurang tahu juga gitu. Tapi kalau soal ada, pasti sudah ada gitu. Pasti ada kok milenial yang mampu memfilter itu semua gitu, pasti ada. Dan menurut Ibu sendiri nih, pengertian dari menjadi diri sendiri apa sih, Bu? Dan mungkin di generasi milenial juga masih bingung nih, menjadi diri sendiri itu apa sih menurut mereka? Oke, menjadi diri sendiri. Menjadi diri sendiri itu pasti sebenarnya susah ya. Susahnya gini, karena kita pasti hidup di tengah situasi yang pengaruhnya banyak gitu. Setidaknya menjadi diri sendiri adalah kita tahu maunya kita apa gitu. Sederhananya salah satu yang sederhana itu deh gitu. Kita tahu yang kita mau apa, kita tahu yang kita butuhkan apa gitu. Bukan karena tren yang terjadi sekarang gitu, tapi lebih kepada saya maunya ini, saya butuhnya ini. Sederhananya itu sih menurut saya. Menjadi diri sendiri itu ya tahu yang dia butuhkan itu apa. Tahu dirinya sendiri seperti apa sih gitu. Dan ketika anak-anak milenial nih Bu ya berbicara tentang menjadi unik, menjadi spesial bagi dirinya sendiri, itu apa sih Bu yang harus mereka lakukan ketika menganggap dirinya paling unik, paling spesial, dan juga mungkin apa sih yang memfaktorin hal-hal seperti itu, Bu? Oke, kalau saya sih memandang setiap manusia, setiap orang pada dasarnya adalah unik kok. Nah, kita semua punya keunikannya masing-masing. Kita semua punya ciri khasnya masing-masing. Nah, kadang kita tuh nggak tahu ciri khas kita atau keunikan kita apa sih gitu. Kita kadang nggak tahu karena kita terbawa dengan apa yang terjadi di luar dari diri kita. Nah, penting untuk mengenali hal yang unik dari diri kita itu caranya adalah kita mengenali dulu deh diri kita. Kita kenali dulu diri kita. Kita pahami dulu diri kita. Saya ini seperti apa sih? Saya ini maunya seperti apa sih gitu. Yang saya tuju apa sih? Nah, itu kan bagian-bagian dari kita mengenali diri kita kan. Nanti ketika kita mengenali diri kita, ketika kita tahu saya ini siapa sih gitu, saya rasa kita akan menemukan keunikan-keunikan yang khas dalam diri kita. Dan itu menjadi potensi kita gitu. Setiap orang kan nggak dilahirkan dengan kekurangan aja ya. Kalau menurut saya enggak. Nah, tapi seringkali kita cenderung melihat kekurangan-kekurangan dalam diri kita. Kita tidak menemukan hal-hal yang potensial dalam diri kita. Sehingga kita cenderung melihat sesuatu itu dari sudut pandang yang negatifnya gitu. Padahal setiap orang pasti punya hal-hal yang positif, hal-hal yang unik dalam dirinya yang jadi bekal buat dia untuk mencapai apa yang dia mau gitu, apa yang dia tuju gitu. Dan apa yang dituju, Bu? Tadi kan Ibu juga mengatakan barusan bahwa yang dituju itu apa, Bu? Apakah mereka mempunyai tujuannya sebagai dirinya sendiri atau seperti apa, Bu?
Yang dituju maksudnya gini sih, yang maksudnya saya punya cita-cita gitu ya, cita-cita gitu. Saya punya cita-cita. Lalu dalam mencapai cita-cita itu kan saya perlu mengenali diri saya. Saya perlu mengenali potensi-potensi yang ada dalam diri saya gitu. Sehingga itulah menurut saya dirinya sendiri gitu. Itulah yang menjadi bagian dari dirinya sendiri. Kadang kita untuk menjadi diri kita, potensi kita nggak tahu gitu. Kita nggak mengenali apa yang ada dalam diri kita. Dan ini Bu, berbicara tentang potensi nih Bu, kan masih kita lihat bahwa anak-anak milenial masih ini ya Bu ya, masih labil di dalam mencari potensial mereka dan mungkin masih mengikuti potensi yang ada di orang lain. Nah, itu bagaimana sih Bu tanggapan Ibu bahwa pantas nggak sih anak-anak milenial sekarang ini yang masih labil ya Bu ya, dikatakan masih labil, pantas nggak sih mereka mengikut potensi orang lain, atau mungkin seperti apa sih Bu yang harus mereka lakukan? Kan kita menemukan potensi kita nggak semerta-merta kita juga ini ya, kita juga langsung oh ini potensi aku gitu kan, nggak juga ya. Pasti mungkin nih kita melihat orang lain. Ini dulu contoh sederhana, konten kreator gitu. Ada saya melihat seseorang oke dengan konten kreator. Oh saya coba, kayaknya saya mau juga deh jadi ahli dalam konten kreator gitu ya kan. Nah, saya mencoba, tapi kan di dalam prosesnya saya akan menemukan ternyata bukan konten kreator yang saya inginkan. Saya lebih cocoknya jadi apa misalnya ya, selain konten kreator. Saya cocoknya jadi yang lain gitu. Nah, menemukan potensi itu kan nggak melulu harus dari ya bisa saja kita menemukan potensi itu dari kita melihat orang lain. Tapi kan tidak mengikuti, bukan selalu harus mengikuti orang lain. Saya kan bisa bercermin, saya cocok nggak ya? Oke nggak ya dengan itu gitu. Jadi menurut saya perlu selalu ada proses refleksi dalam diri. Ada refleksi, ada kayak perenungan dalam diri. Jadi setiap melihat sesuatu, tarik dulu ke diri, saya cocok nggak ya? Betul-betulan saya suka atau karena saya hanya karena lihat orang gitu. Mencoba sesuatu yang baru, lalu misalnya di tengah jalan, oh ternyata nggak cocok, ya juga nggak apa-apa gitu. Gitu sih Bang Karis. Dan berbicara tentang ini Bu, apakah anak milenial mungkin masih galau sih Bu di dalam dirinya sendiri? Menurut Ibu, galau dalam arti bahwa mereka sulit untuk menemukan potensi yang ada? Kalau dilihat dari usianya, usia perkembangannya, memang kalau usia-usia masih SMA itu ya masih galau lah. Aku tuh belum tahu, aku tuh maunya seperti apa gitu, itu juga belum tahu. Jadi setidaknya kita saya pengen mengajak teman-teman milenial ini adalah melakukan hal yang memang disukai dulu deh gitu, yang disukai tapi yang positif ya gitu. Lalu lihat dirimu di situ, kira-kira memang itu menjadi potensimu kah? Atau sekedar suka-suka aja kah gitu? Atau memang punya memang bakat di situ gitu. Gitu sih. Apakah anak milenial perlu Bu melihat masa lalunya ketika mereka gagal di dalam apa ya Bu ya, di dalam melihat dirinya sendiri? Apakah mereka perlu melihat masa lalunya Bu? Nah, gini. Setiap orang kan pasti punya masa lalu ya. Dan setiap orang pasti pernah gagal. Kayaknya nggak ada deh manusia yang nggak pernah gagal gitu, nggak ada. Kalau misalnya kita cari gitu mungkin nggak ada yang manusia nggak pernah gagal. Pasti ada. Kalau menyesali masa lalu, menurut saya juga
apa gunanya gitu. Apa gunanya sih kita menyesalinya? Tapi yang penting adalah kita mengambil pelajaran, refleksi dari kegagalan yang pernah kita alamin. Supaya kita naik tangga, kita tahu hal apa toh yang membuat kita gagal di satu step, di satu hal yang kita lakukan di masa lalu. Masa lalu tuh nggak perlu dihapus juga kok gitu. Aku nggak mau lah nginget-nginget gitu. Semakin kita nggak mau nginget, semakin kita inget tuh. Aku nggak mau inget. Nah, jadi kan energi kita terfokus pada aku nggak mau ngingetnya. Tapi berarti kan masuk tuh di kepala kita bahwa kita mengingat gitu. Tapi kita bisa pelan-pelan menerima bahwa oh iya saya pernah gagal, kegagalan saya itu karena ini, maka saya mengambil kegagalan itu sebagai step untuk saya, sebagai pembelajaran untuk saya menjadi lebih baik ke depannya. Dan bagaimana Bu cara menghilangkannya Bu di dalam pikiran anak-anak muda sekarang ini Bu di dalam melihat masa lalunya? Karena kan mereka juga pasti masih apa ya Bu ya, masih agak bingung cara untuk melupakan masa lalunya dan juga biar mereka bisa ke depannya bisa berjalan lebih baik lagi ketika dirinya sendiri itu tidak diingat lagi masa lalunya. Itu seperti gimana Bu? Kalau saya sih bilang bahwa masa lalu itu nggak perlu dilupain, karena balik ke seperti yang tadi saya sampaikan, masa lalu itu tergantung sudut pandang kita. Mau itu sebagai hal yang membuat kita gagal, lalu kita terpuruk tidak mau melakukannya lagi, atau menjadi sebuah proses pembelajaran. Jadi bagaimana masa lalu itu, kegagalan di masa lalu itu menjadi sebuah proses pembelajaran. Jadi kita berdamai dengan kegagalan yang pernah kita alamin. Jadi kita mengambil makna dari situ, karena nggak ada yang tidak gagal. Jadi bukan kita aja yang pernah gagal, seorang lain juga pernah mengalaminya. Jadi it's okay not to be okay, katanya gitu loh. Benar nggak ya bahasa Inggrisnya Pak Judea? Benar ya? Udah benar. Benar ya. It's okay not to be okay. Iya benar Bu. Walaupun punya masa lalu yang gagal, punya masa lalu yang tidak baik, toh kita hidupnya ke depan. Nah, biarlah masa lalu itu berjalan di belakang, tidak untuk dilupakan, tapi menjadi sebuah pembelajaran untuk menjadi pengingat kita untuk tidak melakukannya lagi gitu. Dan bagaimana Bu cara mereka sendiri untuk menyayangi dirinya sendiri? Karena kan kita melihat juga Bu ya fakta di lapangan sendiri. Kadang-kadang kita melihat bahwa anak-anak muda tidak peduli dengan dirinya sendiri, bahkan melihat bahwa dirinya sendiri lebih pintar, lebih jago di dalam melakukan suatu hal tanpa harus ada bimbingan orang lain. Itu bagaimana Bu? Bagaimana caranya Bu supaya mereka menyayangi dirinya sendiri? Bagaimana menyayangi diri sendiri gitu ya? Maksudnya ya pertanyaannya ya? Iya, benar Bu. Bagaimana menyayangi diri sendiri? Pertama adalah kita mengenali dulu kita siapa. Baik kekurangan kita, baik kelebihan kita kenalin dulu. Lalu kita terima kekurangan dan kelebihan kita itu. Lalu kita mengenali, terus menerima, lalu kita bertanggung jawab untuk diri kita. Jadi sederhananya begini. Kadang kita sering tuh main game sampai larut malam gitu misalnya ya, sederhananya yang sering dilakukan anak-anak zaman sekarang. Sebetulnya di satu sisi kan itu adalah memang kita suka puas gitu, nggak ingat waktu. Nah,
Tapi kan itu satu sisi itu tidak bagus untuk tubuh kita kan? Tidak bagus untuk tubuh kita karena akhirnya kita nggak care sama tubuh kita nih. Tubuh kita malam itu harusnya butuh istirahat supaya besok paginya beraktivitas lagi dengan baik. Nah, sederhananya ketika kita bilang bagaimana sih untuk care sama diri sendiri itu adalah ya pedulilah sama dirimu, pedulilah sama tubuhmu, pedulilah sama pikiranmu, perilakumu gitu. Kontrolnya semuanya ada di diri kok. Nah, pertanyaan selanjutnya tadi apa ya? Bagaimana, Bu? Pertanyaan selanjutnya tadi apa ya? Bagaimana cara menyikapinya, Bu? Agar mereka menyayangi dirinya sendiri, tapi ketika mereka menyayangi dirinya sendiri, mereka juga butuh masukan dari orang lain. Oke. Nah, menyayangi diri sendiri, care sama diri sendiri harus kita bedakan dengan egois ya. Bukan berarti ketika kita sayang sama diri kita, kita menjadi tidak care, tidak peduli sama orang. Bukan menjadi selfish gitu. Tapi bagian masukan orang lain adalah bagian dari kita input ke dalam diri kita. Jadi nggak yang ketika kita bilang kita sayang sama diri kita menjadi nggak peduli sama orang lain gitu, nggak juga gitu. Dan ini Bu, kita melihat bahwa anak milenial juga di dalam menerima masukan dari orang lain, kadang melihat bahwa jangan ajarin aku dong, aku kan udah dewasa, aku udah lebih tahu daripada kalian. Nah, itu bagaimana, Bu? Nah, ya kalau secara perkembangannya memang tahap-tahap di situ tuh kalau anak-anak masa SMA gitu kan nggak pengen diatur, nggak pengen nggak pengen kayak dianggap tidak tahu gitu. Nah, tapi ajakannya adalah masukan dari orang lain ya perlu juga kita dengarkan. Perlu juga karena kita dari satu sisi gini, untuk mengenali diri kita juga perlu masukan orang lain. Kita juga perlu untuk tuntunan dari orang lain, dari orang tua gitu. Nah, tapi kita juga harus memfilter itu. Mana sih yang ini yang masukan-masukan, enggak semua masukan juga kita harus oke kan, nanti kita tidak menjadi diri kita kan, kita menjadi diri orang lain itu gitu. Tapi dari masukan-masukannya itu yang baik untuk kita ya kita ambil, yang tidak cocok dengan kita ya tidak usah diambil hati, menjadi baper pula ya kan kitanya gitu. Oke Bu, terakhir Bu untuk pertanyaan dari Ibu. Nah, ini kan juga ada orang tua nih Bu, berbicara juga tentang orang tua nih. Bagaimana sih Bu cara orang tua untuk melihat diri sendiri untuk anak-anaknya? Karena kan kadang-kadang orang tua, mohon maaf nih ya Bu ya, membandingkan anak satu dengan anak lain, anak ini dengan anak itu. Nah itu bagaimana sih Bu? Karena kan itu juga membuat hubungan antara orang tua dengan anak itu kurang menjadi harmonis dan menganggap bahwa anak itu akan tidak ada lagi dirinya sendiri di dalam melakukan suatu hal apa yang dia inginkan untuk orang tuanya. Itu bagaimana Bu? Terakhir pertanyaan buat Ibu. Oke. Kalau saya sih melihat begini, setiap anak pastinya nggak suka dibanding-bandingkan sama anak tetangga. Anaknya ibu ini loh udah bisa gini, kamu tuh bangun aja ini gitu. Itu juga menurut saya juga memang belum pernah menjadi orang tua. Tapi dari yang saya pelajarin, dari yang saya pengalaman dalam ruang konseling gitu, bagaimana orang tua bersikap adalah menjadi teman buat si anak. Enggak langsung ngejudge, enggak langsung ngebandingin dengan anak orang lain, tapi hadir sebagai teman,
bisa berdiskusi, bisa eh, bisa dalam berdiskusi itu bisa masuk nasihat-nasihat gitu. Nah, ketika misalnya anak-anak remaja dinasehatin, kamu tuh harus gini 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 gini. Mungkin berapa persen lah yang dia ingat di dalam ketika disampaikan. Tapi ketika misalnya teman atau yang dianggap teman sebaya atau yang bisa berkomunikasi dengan nyaman buat dia menyampaikan sesuatu, itu akan lebih nyaman. Maka orang tua perlu untuk juga bisa hadir sebagai teman yang nyaman buat anak agar anak bisa lebih nyaman juga menjadi dirinya, lebih terbuka juga kepada orang tua, sehingga orang tua juga tahu anak-anak ini sudah seperti apa sih gitu. Oke. Oke, baik Ibu. Terima kasih atas jawabannya dan berharap bahwa peserta dapat memahami jawaban-jawaban dari Ibu. Oke, saya akan langsung lempar ke Bang Frans Judia. Halo Bang, selamat sore Bang. Halo, selamat sore Kari, selamat sore Bu Afrina, selamat sore Bapak Ibu, adik-adik, teman-teman. Apa kabar semuanya? Semangat ya Bang ya buat hari ini ya. Semangat ya, karena kita membicarakan sesuatu yang sangat fondasional gitu ya, mungkin fundamental, sangat penting ya untuk juga membantu berapa orang nih, 100 orang setidaknya bisa terpicu aja dulu ya, gitu ya Bu Afrina ya. Jadi saya sama Bu Afrina ini termasuk concern soal personal development ya, perkembangan diri ya. Karena ini akan menentukan kemana bangsa kita ini mau dibawa gitu ya. Lihat ya kondisi sekarang ini bagaimana ya, misalnya ada sebuah gambar. Coba deh lihat bagaimana komen-komen yang diutarakan gitu ya. Itu banyak, mungkin ada penelitian ya bagaimana redaksi kata dalam berkomen dan lain-lain. Itu seru sekali sebenarnya kalau dibahas ya. Tapi saya terlalu maju ini nanya kabar langsung ke materi ya. Jadi saya jawab dulu ya, saya baik, saya sehat. Suara saya kedengaran dengan baik ya? Kedengaran Bang, kedengaran. Iya, oke. Ya, karena di sini sedang hujan deras, tapi hujan ini tidak mengurangi semangat saya untuk berbagi ilmu seperti juga Ibu Afrina, ya. Oke Bang, oke. Oke. Berbicara tentang menjadi diri sendiri Bang, kita mulai dari pengertian dulu deh Bang. Apa pengertian menjadi diri sendiri? Iya, saya ini sebentar ya, saya hidupin video karena tadi putus sejenak. Oke. Oke, baik. Sudah kelihatan saya dan suara saya? Oke, sudah. Belum. Tapi kedengaran ya, suara saya kedengaran ya? Kedengaran Bang. Oke, izin dulu ya, saya pakai suara. Tadi pertanyaannya apa, Karis? Pengertian menjadi diri sendiri. Kita mulai dari situ, Bang. Ya, baik. Ini penting sekali ya, menjadi diri sendiri, Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu adalah authentic self, ya. Authentic self. Jadi kalau bahasa Indonesianya adalah diri yang otentik, ya, menjadi diri yang apa adanya, ya. Kayak saya sebenarnya di usia sekarang, ya, yang sudah tidak belia lagi ya, walaupun tampilan secara fisik belia gitu ya, tapi dari segi usia kalender saya sudah di atas 30 ya. Saya setiap hari belajar untuk menjadi diri sendiri yang seadanya, yang otentik, dan itu tidak mudah teman-teman ya. Ya, apa itu authentic self? Adalah menjadi diri kita yang apa adanya sesuai dengan apa yang kita rasakan, value atau nilai-nilai yang kita pegang, atau keyakinan-keyakinan yang kita pegang, sehingga sejalanlah sikap atau perilaku kita dengan apa yang ada di hati kita. Ya, itulah authentic self secara sederhana. Nah, jadi bagaimana kita tahu kita seorang yang otentik? Coba deh refleksi sejak sekarang gitu. Ketika hatimu bilang tidak gitu ya, tetapi mulut dan anggota tubuh lain mengatakan iya, apa yang sedang teman-teman tunjukkan di situ? Bisa jadi memang sedang membohongi diri, atau kedua, sedang mengeluarkan adaptive self.
adaptive self, yaitu diri yang beradaptasi dengan lingkungan. Nggak salah kok dengan adaptive self, karena adaptive self itu membantu kita untuk bertahan di luar rumah, ya, untuk bertahan dengan sistem lingkungan yang ada, menyesuaikan diri dengan tata krama yang ada di sekitar kita. Tapi pertanyaannya adalah ketika authentic self ini menguburkan ketika adaptive self, diri yang menyesuaikan, mengubur authentic self kamu, ya, sayang sekali, sedih sekali. Karena apa yang akan terjadi kalau seperti itu? Kesepian, ya, menyalahkan diri, ya. Kesepian itu paling sering dirasakan. Oke, itu ya. Silakan Karis. Nah, tadi kan Abang juga sudah memberikan pengertian bahwa mereka merasa kesepian, mereka merasa ini dan itu. Nah, itu bagaimana sih Bang cara menghentikan pikiran-pikiran seperti itu? Karena kan tadi Ibu Afriani juga sudah menjelaskan bahwa ada potensi, berarti itu ada kelebihan. Nah, Abang berbicara tentang kekurangan. Nah, bagaimana cara menghentikan kekurangan tersebut, Bang? Dalam pikirannya ya, Bang, ya? Berbicara tentang itu. Iya, itu kan Bu Afrina ya. Tadi Soleh salah ucap ya, Afriani ya. Atau saya salah dengar. Ya, Ibu Afrina ya, Ibu Afrina. Nah, Ibu Afrina ini juga adalah bisa dibilang rekan saya yang coba membantu saya juga menjadi orang yang otentik ya, gitu. Karena selama ini mungkin konsep otentik ini adalah dengan sahabat sendiri. Ya, aku bisa jadi diriku seutuhnya adalah ketika sama sahabat aku bisa maki, aku bisa nangis, aku bisa tertawa seutuhnya hanya dengan sahabat. Begitu udah nggak jumpa dengan sahabat, oke, aku pakai topeng lagi lah ya, aku pakai topeng gitu. Nah, sampai sejauh mana itu membuat kita nyaman menjalani hidup. Dan ingat teman-teman yang saat ini remaja, kalian itu bukan generasi milenial gitu ya, kalian itu adalah generasi Z yang saat ini yang lagi menonton usianya kalau saya di atas 23, yaitu masuk milenial atau generasi Y, ya, itu hanya sekedar teori singkat aja lah ya, supaya tahu bedanya. Nah, bagaimana ya menghentikan suara-suara, ingat, suara-suara yang ada di kepala kita itu, ya kadang yang membuat kita itu jatuh, itu bukan perkataan orang lain gitu ya, tapi suara-suara yang kita aminkan dari kepala kita sendiri atau dari pikiran-pikiran negatif kita sendiri. Nah, bagaimana menghentikannya? Mungkin ajakan saya saat ini sama teman-teman bukan menghentikan gitu. Coba ayo kita selami gitu. Ambil waktu, seperti Bu Afrina bilang tadi, apa yang kurang saat ini di sekitar saya? Kalau saya bilang se-Indonesia bahaya gitu kan. Di sekitar saya, kurangnya refleksi, mengambil momen untuk berdiam diri, ya, bersama diri, tarik nafas, buang nafas, tarik kembali, lalu tanya, apa yang aku rasakan ya, gitu. Gimana aku udah jalani hari-hariku ya, hari ini aja udah gimana aku jalani ya, gitu. Aku jalaninya, hari ini terlalu banyak topeng nggak ya, gitu. Terus apa untungnya ya buat aku ya, gitu. Kalau memang ada hal-hal yang masih aku rasakan aku kurang, ini bener nggak ya? Aku sharing dong sama sahabatku, apa ya kekuranganku yang engkau lihat, gitu. Oh, kamu kurang daging. Enggak ya, itu artinya kurus sekali. Enggak, saya bercanda. Artinya, kamu kurang A, kurang B, gitu ya. Oke, seperti itu ya kamu melihat saya. Oke. Setelah menerima feedback dari orang lain, lalu kita aminkan. Enggak. Kita refleksikan. Karena apa yang sebenarnya kita ucapkan sama diri kita, itu yang lebih powerful, teman-teman, ya. Bukan apa kata orang lain. Gitu. Jadi nggak usah kita lupakan, kita refleksikan, kita analisis, baru kita berdamai jika memang itu kita sadari juga. Lalu dari proses berdamai itu kita mau bawa kemana kekurangan ini, gitu, yang kita sebut kekurangan, ya. Jangan-jangan sebenarnya itu adalah sebuah kelebihan, gitu. Kayak tadi saya chatting sama mahasiswa saya, ya, inilah Pak kekurangan saya, tidak bisa membiarkan sesuatu tidak sesuai dengan instruksi. Loh, kok kamu bilang itu kekurangan, gitu ya? Itu kekuatan kamu loh, Ibu. Gitu, ketepatan dia sudah usia berapa? Di atas 30. Ya, jadi Bapak Ibu yang hadir di sini, saya, adik-adik, kita terus loh belajar untuk mengenal diri, menjadi diri yang otentik gitu ya. Itu bukan artinya saya udah 30 terus Bapak Ibu kita juga udah orang-orang yang otentik, belum tentu. Penuh luka loh Bapak Ibu kita, penuh akar pahit loh kalau kita mau jujur-jujuran gitu kan.
Nah, bagaimana akar pahit tadi atau hal-hal yang masih kita anggap sesuatu yang perlu kita selesaikan perlahan-lahan, bukan kita biarin gitu, bukan kita melarikan diri. Nah, salah satu cara untuk bisa mengelola semua itu adalah dengan refleksi, meditasi, ada teknik namanya mindfulness, atau yang paling simpel aja, jumpai aja Bu Afrina. Gitu, jumpai aja Bu Afrina. Loh, sebentar ya. Oke, jumpai aja psikolog gitu ya. Karena ini momen di mana psikolog bukan alien ya, atau bukan orang yang mendiagnosa kamu pasti sakit jiwa. Enggak gitu. Justru gunakan yuk psikolog sebagai tenaga yang membangkitkan potensi-potensi kita. Gitu ya. Oke. Mudah-mudahan menjawab ya. Pasti Bang, pasti terjawab. Dan ini Bang, pastikan setiap orang menerima kelebihan, pasti. Tapi kekurangan orang tidak bisa menerima. Itu bagaimana Bang untuk bisa mereka menerima, termasuk saya sendiri Bang. Saya mengakui bahwa kita juga kadang-kadang nggak bisa menerima kekurangan kita sendiri. Itu bagaimana Bang caranya? Nah, iya, caranya itulah namanya proses berlatih gitu ya, menjadi diri yang otentik. Ya, itu memang seperti saya bilang tadi, nggak ada ya 1 malam 2 malam kita langsung kuat ototnya, otot mental kita, enggak gitu. Bahkan otot fisik aja sebulan ya, baru misalnya six pack atau berbentuk. Nah, ini otot mental loh, ya dilatih otot mental supaya kita bisa mengelola rasa down tadi ketika tahu ada kekurangan ini, iya ya. Nah, bagaimana cara menerimanya? Nah, lagi-lagi coba ajak diri berbicara, ambil waktu berdua dengan diri, ya. Misalnya tidak terbiasa dengan berbicara dengan diri, ambil kertas, tuliskan apa yang rupanya menurut kamu kekurangan kamu, ya. Saya tidak cantik, gitu ya. Lalu siapa yang bilang itu? Ya, menurut kamu definisi cantik untuk diri kamu apa? Gitu ya. Nah, kalau ternyata definisi cantik menurut kamu adalah hasil dari kamu nonton iklan pemutih kulit gitu ya, dan kamu ternyata hitam, ya, itulah yang kamu sebut diri kamu tidak menarik gitu. Padahal sebenarnya itu adalah mungkin efek negatif dari apa yang kamu tonton selama ini gitu. Jadi banyak faktor kenapa orang bisa berpikiran negatif ya. Pola asuh dari kecil gitu ya, sudah dicecoki misalnya, hitam kali kawan ini, misalnya orang Medan gitu ya. Misalnya gitu. Bu, berarti kulit hitam itu kekurangan gitu ya. Terus pesek sekali anak ini. Oh, berarti pesek itu sesuatu kekurangan gitu ya. Nah, benahi pola pikir dan berani jujur, ini kenapa ya aku mikir gini. Itu contoh kasusnya ya. Nah, setelah itu mau dibawa kemana? Ayo luruskan. Apakah ini sebuah fakta atau memang hanya asumsi yang terbangun dari pengaruh-pengaruh dari sekitar, yang itu juga bukan sebuah kebenaran gitu ya. Ya teman-teman ya, aduh sedih sekali 10 tahun saya kerja di isu HIV narkoba, sama Bu Afrina juga sering satu kantor dulu gitu ya. Banyak sekali gitu. Saya pun menjadi korban dari pikiran negatif itu. Akhirnya saya ajak diri saya untuk refleksi gitu. Karena terlalu sibuk, terlalu bising dunia ini, sehingga kita mengaminkan semua apa yang dibilang dunia, dibilang media gitu ya. Dan kita lupa bahwa ada suara hati ya, consciousness atau bahasa Inggris lupa, consciousness dan hati nurani yang pengen dia bilang gini, ayo dong ngomong sama aku, ambil waktu berdua gitu kan. Nah, itu ada yang barusan bilang Carl Roger. Carl Roger itu adalah psikolog yang memang sangat menekankan menjadi diri yang otentik. Ya, bagaimana kamu saat ini dengan harapan kamu, ideal diri kamu yang ideal, supaya jangan terlalu jauh gitu gapnya. Jadi misalnya gini, saya saat ini kurus ya, lalu saya ideal self saya adalah diri yang saya impikan adalah six pack dan gemuk gitu. Six pack gitu ya. Terus apa usaha saya untuk menuju ke sana gitu? Apakah ada usaha atau malah menyesali diri, aduh nggak bisa berbentuk seperti itu gitu. Tapi orang-orang yang istilahnya dia tahu daya juang, dia akan oke, ternyata untuk mencapai ideal self itu begini ya langkah-langkahnya ya gitu. Itu berkaitan sekali dengan yang namanya optimisme ya. Bagaimana mengubah yang tadinya pikiran negatif, patahkan, belokkan gitu ya, bahwa
ini nih seharusnya aku miliki, dan itu seperti otot harus dilatih. Dan bagaimana melatihnya? Undang masalah, tanda kutip ya, artinya jangan lari dari masalah gitu. Terimalah masalah supaya kesempatan kamu untuk bertumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat ya. Bukan dengan hahaha hihihi di kafe minum kopi gitu ya. Terus yang dibicarain adalah pelakor ataupun misalnya gosipin teman gitu kan. Nah, jadi itulah hal-hal yang sorry ya saya terlalu otentik mungkin, tapi ya inilah saya coba untuk berbagi sama se-Indonesia gitu. Tapi tidak dipungkiri juga Bang ya, tidak dipungkiri juga kadang seseorang itu menyombongkan dirinya sendiri bahwa wah saya lebih jago nih lebih jago daripada orang lain. Misalnya dalam arti ketika di sekolah nih ya, berbicara di sekolah dulu. Wah saya lebih pintar nih matematika daripada teman saya yang di sana tuh, matematikanya jelek nilainya tuh. Nah, itu bagaimana sih Bang supaya kita tidak jatuh di dalam kesombongan diri? Iya, ini masalah juga ya, bahkan kesombongan ini adalah salah satu penyakit yang ada di masyarakat kita ya, bukan hanya di kita lah, tapi di seluruh dunia lah, karena udah jelas ya, bagaimana juga kalau kita beragama tahu iblis itu juga jatuh dalam dosa karena kesombongannya gitu ya. Nah, bagaimana dengan manusia yang saat ini iblis itu sedang cari teman untuk nanti di neraka bisa bareng-bareng kan gitu. Ya, jadi memang di atas langit ada langit gitu ya, dan menyombongkan itu adalah bagian dari orang-orang yang mungkin ya kita nggak bisa salahkan juga ketika dari kecil memang sudah dibiasakan seperti itu, dibanding-bandingin sama tetangga, dianggap kalau misalnya kamu level ini kamu jauh lebih hebat dari yang sana gitu ya. Jadi aduh miris sekali gitu, makanya hey parents, orang tua ayo dong gitu ya. Ketika memang kita masih punya bakal untuk menanamkan bibit-bibit yang luar biasa untuk anak kita, lakukan. Tapi sekarang masalahnya adalah aku juga dulu adalah korban dari orang tua aku gitu. Aku juga perlu dipulihkan. Nah, itu masalah bangsa kita saat ini kan gitu ya. Kalau mau saya tuduh-tuduhan gitu dia. Nah, tapi oke lah kalau memang itu kita nggak usah kita dramatisir. Nah, sekarang bagaimana ya untuk mencegah kan gitu ya. Nah, kalau saya sudah mendengar materi ini bahwa saya memiliki pikiran negatif, itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Berarti saya akan coba untuk benahi itu. Nah, buat mereka-mereka yang sombong, apa yang bisa kamu lakukan? Nggak ada, gitu dia. Nggak ada yang bisa kamu lakukan kecuali, gitu ya, kamu memberi pesan. Dan ingat, otak manusia yang depan ini, gitu ya, yang namanya prefrontal cortex, itu matang usia 25 tahun loh. 25 tahun. Berarti saya masih remaja, pantas lah ya. Dari segi teori juga bilang psikologi masa storm ya, apa sih identity storm ya, badai identitas. Saya sedang membentuk jati diri saya, identitas saya gitu ya. Rupanya secara neurobiologis itu matang usia 25 tahun ya, otak depan yang fungsinya untuk menentukan baik benar, keputusan masa depan gitu ya. Ya justru karena tahu teori makanya saya pun sebagai pengajar ya cukup membantu diri saya untuk tarik nafas gitu ya. Karena kalau saya nggak paham itu yang ada kesel gitu memang. Karena apa? Saya pengen gitu ya, pengen setiap orang yang saya jumpai udah bisa dong bebenahi dirinya gitu, dan jangan palsu, jangan terlalu sering pakai topeng gitu kan. Karena saya juga sering terlalu pakai topeng sehingga sakit loh rasanya gitu. Bukan berarti karena menjadi diri yang otentik juga sombong ya. Ya inilah saya sebenarnya, inilah saya sebenarnya. Lalu kenapa? Oke, itu juga kesombongan gitu. Ya, jadi berbicara soal being authentic adalah kamu tahu gitu ya, kamu siapa, nilai-nilai yang kamu pegang gitu ya, dan termasuk ketika kamu memegang nilai itu, empati, cinta kasih gitu ya, rasa hormat terhadap diri dan orang lain juga kamu keluarkan gitu. Karena bohong kalau kamu bilang kamu hormat sama diri kamu, sementara tindakan kamu nggak sejalan dengan rasa hormat terhadap diri kamu gitu ya. Jadi ini semua adalah latihan teman-teman seumur hidup ya gitu. Dan apakah kelebihan menjadi identitas diri mereka masing-masing, Bang? Kelebihan menjadi identitas, bisa dikatakan seperti itu, Bang? Kelebihan? Oke, tadi kayaknya terpotong ya. Tadi saya bilang ini latihan seumur hidup ya, menjadi diri yang otentik. Oke. Nah, kelebihan itu menjadi identitas. Sekarang kita luruskan dulu, Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik, saudara setanah air, apa itu identitas gitu. Nah, kalau kita seingat saya dengan apa yang saya baca, identitas itu adalah cerminan diri. Apa yang kita
apa yang kita label, apa yang kita sebut diri kita. Dan itu ada pengaruhnya apa? Lingkungan, jenis kelamin, budaya, gitu ya. Makanya identitas diri itu salah satunya apa? Apa identitas seksual kamu? Apa identitas gender kamu? Apa identitas agama kamu? Kan gitu ya. Segala hal yang melekat pada diri kita, gitu dia. Nah, kalau kamu jadikan kelebihan kamu identitas kamu, ya bagus, gitu ya. Misalnya kelebihan saya apa? Gitu. Kelebihan saya itu kalau ngomong dari hati, mudah-mudahan ya. Jadi bagaimana saya jadikan itu identitas saya? Oh ya, Frans Julius Samosir adalah pembicara yang ngomong dari hati. Amin, saya buat ke diri saya gitu. Nah, itu jadi identitas saya. Silahkan saya bilang sama diri saya. Jadi saya pengen mengaminkan supaya apapun yang saya lakukan, mudah-mudahan dari hati, gitu ya. Nah, kalau kamu kan kekurangan kamu jadi identitas, ya amin juga. Dalam artian apa? Ya siap-siap menerima kerugiannya kan. Kalau misalnya kamu aminkan saya orangnya penuh dendam, identitas saya adalah penuh dendam gitu ya. Ya udah, itu kan jadi doa gitu. Dan tubuh kita merekam itu loh gitu. Karena tubuh jiwa itu satu kesatuan, nggak bisa kita pisah-pisah. Tidak ada yang namanya kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Oma ya, ini karena ikut seminar mental health, jadi saya masih ingat itu. Tidak ada yang namanya kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Jadi mari teman-teman, ini adalah momen tahun di mana kita benar-benar dihadapkan dengan fakta bahwa selama ini kita cukup lupa yang namanya kesehatan jiwa. Ya, sehingga pandemi 2020 ini bantu kita untuk terbangun dari rasa tidur kita selama ini. Belum lagi kalau saya ngomongin HIV narkoba ya teman-teman ya, berair mata, nangis-nangis, terkejut mungkin kita semua di sini. Jadi itu aja dulu. Dan ini Bang, berbicara tentang khawatir nih Bang. Kadang-kadang kan kita juga memiliki rasa khawatir kalau misalnya kita ingin mencoba sesuatu hal yang betul-betul positif dan mungkin bermanfaat untuk orang lain, tapi kadang-kadang kita khawatir nih, apa sih tanggapan orang lain nanti, bagaimana sih, apakah orang lain menerima, apakah orang lain akan mengejek saya ketika saya melakukan hal yang berbeda dan mungkin itu positif bagi dirinya sendiri. Itu bagaimana Bang? Halo Bang? Halo? Iya, halo, sorry tadi, halo, kedengaran deh? Iya, kedengaran Bang. Sorry tadi terputus ya, jadi pertanyaannya ini ya, apa kata orang tadi ya? Iya, bagaimana supaya kita tidak khawatir ketika kita memulai, misalnya, memulai hal yang baru, yang berbeda dari orang lain, tetapi ketika kita melakukan hal itu, kita memikirkan apa kata orang lain. Nah, padahal itu positif. Nah, itu bagaimana Bang? Iya. Jadi ini permasalahan from system UI server, low battery. Low battery. Oke, jadi mohon maaf Bupet ya. Jadi memang ini tantangan juga, sampai kapanpun tantangan gitu ya. Karena apa? Ini nggak akan pernah hilang ya. Ada kisah gitu, seseorang naik sama istrinya naik kedelai ya. Dinaikin keledainya, dikomenin. Nggak dinaikin keledainya, dibilang bodoh, ada keledai kok nggak dinaikin. Istrinya yang naik, apa sih suaminya ini bodoh, kan bisa naik bareng gitu kan. Suaminya yang naik, apa sih suaminya nggak punya brain gitu ya, masa istrinya dibiarin jalan gitu. Nah, jadi kita sadari pertama bahwa orang akan selalu berkomentar sama kita, tapi yang menentukan masa depan kita, karya kita, apa yang kita cintai, siapa gitu, diri kita sendiri gitu. Nah, saya secara pribadi juga kalau mau sharing, kenapa mungkin sampai detik ini saya kesannya gitu ya, mungkin nggak khawatir apa kata orang gitu, adalah karena saya sudah tahu siapa saya tahu value saya, nilai saya tahu tujuan hidup saya. Kalau saya udah bilang tujuan hidup saya, dan itu memang sudah saya gumulkan bertahun-tahun atau berbulan-bulan, lalu apa kata orang, saya nggak akan bilang sok tahu kamu, enggak, justru terima kasih ya udah peduli, thank you ya, saya nggak akan serang orang itu ya. Kecuali memang dia sudah mulai menunjukkan sikap-sikap yang memaksakan kehendak gitu ya, baru saya ajak untuk berpikir ya, itu dia. Terima kasih. Ini terakhir Bang, buat Abang sendiri pertanyaannya, pasti kan kita juga harus mempunyai fokus nih Bang, fokus dalam arti untuk menjadi diri kita sendiri. Nah, apa yang menjadi fokus utama bagi diri kita sendiri, dan mengapa kita harus perlu fokus di dalam diri kita sendiri, itu boleh dibagi Bang? Fokus ya. Oke, mungkin saat ini saya bisa bilang sama kita semua, yuk mulai
mempraktekkan mencintai diri. Itu mungkin fokus yang bisa saya ajak sama semua ya. Saya seirama dengan Miss Afrina Sagala, yuk mulai mempraktekkan mencintai diri, self love ya. Itu aja dulu coba. Gitu. Oke, baik Bang Frans, Judea Samosir, terima kasih atas jawabannya. Semoga jawabannya bisa juga diterima oleh seluruh peserta yang hadir di sini. Dan habis ini saya akan memberikan kesempatan buat para peserta bisa menanyakan langsung, boleh membuka suara dan ataupun membuka video. Saya beri kesempatan buat para peserta. Tidak apa-apa, kita tidak ada kritikan di sini. Yang penting kita sama-sama belajar untuk memulai bertanya kepada orang lain. Oke, saya silakan. Apakah ada dari peserta yang mau bertanya langsung untuk pembicara kepada pembicara? Oke, saya akan baca dulu satu-satu dari pertanyaan peserta dan nanti siapa tahu ada yang langsung mau bertanya kepada seluruh pembicara. Oke, ini dari Kak Lutfia. Oke, saya akan baca dulu. Saya mau bertanya, banyak anak sekarang yang tidak bisa menjadi dirinya sendiri karena orang tua, paksaan, tekanan dari keluarga, kesepian. Bagaimana cara agar anak tersebut bisa menjadi dirinya sendiri di dalam keluarga yang mungkin menjadikan dia bukannya dirinya sendiri? Boleh dijawab Ibu Afrina? Dari Kak Lutfia. Halo Ibu Afrina. Oh. Halo? Dengar ya? Ya, kedengaran Bu. Oke. Bagaimana menjadi diri sendiri di tengah ada faktor-faktor orang tua, paksaan, tekanan dari keluarga yang membuat tidak bisa menjadi diri sendiri gitu ya. Kalau menurut saya sih, yang memang ini adalah hal yang sering banget kita temuin. Kita ingin menjadi diri kita sendiri, tapi sekitar kita tidak mendukung. Nah, kalau salah satu pernah yang saya temuin adalah bagaimana cara kita mendiskusikannya. Dengan berdiskusi ada titik temu dengan orang tua misalnya. Khususnya dulu dengan orang tua nih ya. Bagaimana kita diskusi, bernegosiasi, dan cara kita menyampaikan mungkin. Cara kita menyampaikan apa yang kita mau, itu mungkin yang juga harus kita ubah. Caranya yang tidak sesuai kadang membuat orang tidak memahami tujuan dari apa yang kita mau. Nah, kalaupun itu belum ketemu gitu, kadang kita udah mencoba dengan cara yang baru, itu juga belum ketemu nih titik temunya dengan orang tua, dengan keluarga, atau dengan pihak yang tidak mendukung kita menjadi diri kita sendiri. Tapi pasti yakin deh, ada banyak hal yang kita bisa menjadi diri kita kok. Jadi kayak gini loh, kita mungkin di dalam situasi tertentu kita tidak bisa menjadi diri kita sendiri, tidak di dalam keluarga misalnya. Tapi pasti ada hal-hal yang kita bisa mengeksplorasi untuk kita menjadi diri kita saat kita sendiri misalnya nih. Kalau mungkin pertanyaannya lebih spesifik, menjadi diri yang seperti apa yang penuh tekanan dari yang dimaksud sama Kak Lutfiah itu, mungkin bisa kita lebih buatkan contohnya. Tapi seandainya tidak bisa, situasi memang sama sekali tidak bisa kita ubah lagi untuk bernegosiasi, maka adalah dari diri kita mencoba untuk sisi lain kita untuk lebih menjadi otentik, menjadi diri kita gitu. Oke, baik Ibu. Apakah ada peserta yang mau bertanya langsung? Oke, mungkin masih malu-malu ya.
Bu Afrina sama Bang Frans pesertanya untuk menanyakan langsung. Mungkin saya bacakan lagi untuk Bang Frans ini Ada ya tadi pertanyaannya. beberapa dari atas. Oh ya, silakan. Untuk Bang Frans dari Kak Cain, izin bertanya, apa yang perlu dikhawatirkan seorang remaja serta ancaman apa aja yang bisa dihadapin oleh remaja dalam lingkungan pertemanannya? Ini dari Kak Cain. Oke, terima kasih Kak C. Jadi kalau memang gini-gini, ada namanya the law of attraction ya, the law of attraction. Mahatma Gandhi, Mother Teresa, Nelson Mandela mungkin sudah menerapkan ini ya, tapi itu pun misteri gitu. Karena law of attraction itu bicara apa yang kita pikirkan itu yang sedang kita tarik kepada diri kita. Ya, apa yang kita pikirkan itu yang sedang kita tarik kepada diri kita. Kalau itu positif berarti kita menarik hal yang positif, kalau itu negatif menarik hal yang negatif ya. Saya percaya pertanyaan ini berangkat dari keresahan sekarang ya. Apa yang perlu kalau saya bilang dikhawatirkan, aduh jadi saya amini nanti khawatir gitu ya. Jadi saya bilang apa hal-hal yang bisa kita cegah supaya hal-hal fakta di lapangan bahwa pergaulan remaja sekarang angka melakukan hubungan seks ya pranikah itu semakin muda. Aduh tadi saya ikut seminar dan berapa ya 15 tahun ya atau 14 tahun gitu ya pertama kali melakukan hubungan seks yang terdata. Ya, tapi kalau kita tahu sendiri ya di lapangan gimana gitu kelas 6 SD sudah memperkosa adik kelasnya kelas 1 SD gitu. Ya, udah nggak usah terkejut deh dalam artian itulah faktanya kalau kerja di isu sosial gitu ya. Kalau kita hanya di kamar gitu ya dan terlalu menikmati hidup ya bersyukur gitu. Jadi nggak perlu berair mata gitu, mengetahui bahwa ternyata di luar sana narkoba, seks bebas, penyakit menular seksual gitu ya. Perampokan, sakit mental yang sebenarnya ada tapi tidak diketahui, dipasung gitu ya. Nah, jadi semua jenis-jenis keadaan sosial yang ada itu sebenarnya udah jelas gitu. Jadi kalau sekarang fokus saya adalah yuk preventionnya apa yuk gitu. Kalau memang kita di keluarga masih bisa menebarkan cinta kasih, komunikasi terbuka gitu kan, ma aku sedih gitu ya, pak aku sedih gitu. Terus kalau lucu-lucuannya gitu, kenapa kawin nih gitu ya? Ada kerasukan ya, kok tiba-tiba ngomong gitu? Karena memang itu bukan budaya kita ya, yang dibangun di keluarga itu misalnya gitu. Padahal itu adalah hal yang bagus sekali ya. Dari kecil kita didik anak kita untuk jujur bahwa saya lagi ngajari keponakan saya dalam ketidaksempurnaan saya juga ya. Misalnya dia jerit-jerit ya, jerit-jerit gitu, marah-marah, nangis. Saya tenangkan diri dulu karena saya sedang memproses cinta nih kan gitu ya. Saya tenangkan, lalu namanya Chelsea Chelsea sini dulu, ayo ngomong sama tulang gitu ya. Lalu saya posisikan duduk saya seimbang dengan mata dia gitu. Tadi kenapa gitu? Apa yang Chelsea rasakan? Terus itu dia bingung kan? Apa yang kamu rasakan? Apaan sih bahasa yang kamu rasakan? Karena memang nggak terbiasa kan? Gitu. Jadi oke, apakah sedih, marah, kesal? Oh, dia mungkin udah terbiasa dengar kata marah. Marah, oke. Kenapa tadi marah? Coba, kenapa? Yuk kita tanya yuk, kita gali yuk. Oh, karena ini. Oke. Baru saya berikan cinta, gitu kan. Oh nanti ke depan, gini, boleh, bisa, gitu ya. Nah, jadi saya coba latih itu kepada keponakan saya. Itu bibit-bibit yang sangat bagus dari sekarang. Daripada nanti kalau udah remaja, baru kita mulai sibuk untuk gimana anakku, gimana ini ya, gimana itu ya. Enggak. Jadi coba ya, pencegahan dari sejak dini, bahkan dari sejak kandungan Bapak Ibu ya, ketepatan Bapak Ibu yang nonton sejak dalam kandungan. Psikologi janin gitu ya. Ketika Bapak Ibu Ibu aja ya, Bapak nggak hamil. Ketika Ibu ketika Ibu hamil, apa yang terjadi sama ibu itu bisa loh diserap sama anak ibu gitu kan janin gitu, termasuk makanya dibilang kan penelitian musik-musik Mozart itu kan bagus ya untuk menstimulasi dengan baik saraf-saraf si anak gitu. Saya jadi pikiran liar gitu ya. Ada nggak penelitian diperdengarkan musik-musik cadas, musik-musik kata-kata negatif gitu kan? Artinya apa? Bahwa ternyata powerful.
Dari sejak janin pun dirasakan si ibu, hati-hati gitu ya. Makanya ngomong sama anak itu benar. Si bapak ngomong, halo apa kabar hari ini gitu ya. Si ibu bahagia, si anak merasakan hormon bahagia. Kadang saya berpikir gitu, ya ampun, saya tahu ini sekarang ya, setelah belajar ilmu psikologi gitu ya. Jadi nggak usah disesali, benar kata Ibu Afrina, nggak usah disesali. Sekarang apa yang bisa saya lakukan untuk bisa menyebarkan info ini ke orang-orang ya, gitu, supaya nggak berulang siklus kita ini, gitu ya. Jadi hidup Indonesia, terima kasih. Oke Bang, sangat menarik sekali untuk jawaban tadi Bang. Mungkin dari Ibu Afrina juga ini ada pertanyaan dari Kak Cerdik Organizer. Nah, dia curhat mungkin Bu ini. Masih belum bisa Bu untuk menjadi diri sendiri karena faktor lingkungan. Nah, bagaimana Bu menanggapi ini dan juga apa yang harus dilakukan supaya lebih efektif untuk menjadi diri sendiri? Boleh dijawab Bu? Oke. Pertanyaannya saya baca dengan pertanyaannya Cerdik Organizer ya. Itu tadi maksudnya ya. Dengan Iya, pertanyaan benar Bu, benar. yang lain ada banyak yang mirip sih sebenarnya. Iya, mirip-mirip Bagaimana semua Bu. banyak mirip-mirip pertanyaannya. Yang tadi mungkin sepintas saya baca, mungkin sekalian boleh saya jawab lah ya. Bu, boleh dijawab. Boleh dijawab. Oke. Bagaimana sih menjadi diri sendiri di tengah lingkungan yang tidak bisa menerima siapa diri kita yang sebenarnya? Pertama sih kita kita kuat dulu deh. Kita mengenali diri kita kuat dulu. Pengenalan kita akan diri kita kuat dulu, sehingga kita punya kekuatan untuk untuk memfilter apa-apa yang di lingkungan yang tidak mendukung kita. Saya yakin nggak selamanya kita bisa menjadi diri sendiri sih. Pasti kita selalu, aduh nggak enak nih dengan ini gitu kan. Dari diri kita sendiri bahkan kadang tantangannya. Kita memikirkan pandangan orang gitu. Kita memikirkan perasaan orang. Nah, tapi sejauh itu baik untuk diri kita dan itu setelah kita mengenal diri kita itu sesuai dengan prinsip kita, maka tetaplah menjadi diri sendiri. Tetaplah menjadi diri sendiri. Kita nggak bisa menyenangkan hati semua orang. Nggak bisa. Setiap orang pasti nanti akan ada yang tidak sesuai, yang tidak suka dengan pandangan kita, perilaku kita gitu. Bahkan ketika baik pun yang menurut kita kan belum tentu baik di mata orang lain toh. Nah, jadi nggak semua orang harus kita senangkan. Nggak semua, kasarnya gini, nggak semua orang harus kita puaskan gitu. Nah, tapi ketika kita sudah kuat, memang kita tahu diri kita sendiri, mengenali yang kita mau, yang kita tuju, nilai kita apa gitu, maka kita akan punya kekuatan untuk berjalan, tetap berjalan, melewati itu semua. Begitu sih menurut saya. Oke, baik Ibu, terima kasih. Selanjutnya untuk Bang Franz. Ini pertanyaan yang agak sangat menarik ini Bang, dari Kak Chen lagi. Ya. Karena di atas pertanyaan itu sama semua Bang, mirip-mirip, jadi saya memfilter pertanyaan-pertanyaan yang berbeda. Nah ini kan dia pernah sekali ingin pergi ke psikolog, tapi ketika dia pergi, itu ada reaksi orang memandang bahwa saya terlalu negatif. Nah itu apa yang harus dilakukan Bang? Oke, terus pertanyaan saya, dia jadi nggak pergi? Gitu ya. Atau nggak jadi? Coba coba berbagi. Jadi nggak pergi atau nggak jadi? Coba dijawab, boleh di chat ya. Kalau misalnya jadi, ya udah, selamat ya. Selamat. Oh, tidak jadi. Oke. Tidak jadi. Ya udah, nggak apa-apa. Setelah dari sharing ini, you can do it, gitu ya. You can do it. Ya, itu aja. Jadi kalau jawaban panjangnya seperti tadi ya, definisi orang tentang kita bukanlah identitas kita, gitu ya. Definisi orang tentang kita bukanlah identitas kita, ya. Jadi apa yang kita pikirkan tentang kita, itulah kita. Jadi go for it and go to a psychologist, karena saya juga sampai detik ini
kayaknya dulu setiap bulan selalu jumpa psikolog lah gitu ya, sharing-sharing gitu kan, karena ada hal-hal yang bisa sharing saya cerita. Itu ya. Iya, dengan seorang psikolog gitu ya. Dan nggak melulu kok, saya ini, saya enggak gitu. Bicarakan hal positif gitu ya, apa potensi ya, bisa. Jadi jangan mandang psikolog itu ngurusi sakit jiwa, stres gitu ya, depresi, enggak gitu ya. Banyak hal-hal baik yang bisa kita gali ketika kita datang sama psikolog. Ya banyak toolsnya. Apalagi sekarang ada namanya psikologi positif kan, pendekatan psikologi positif, mindfulness dan lain-lain. Ya, nanti kapan-kapan bisa juga tuh saran buat Karis ya, sosialisasi tentang mindfulness, karena itu sekarang bagus sekali terpraktekkan. Terima kasih. Ya. Boleh saya tambahkan Oke, nggak Bang. ya sama apa yang disampaikan Pak Frans? Boleh, Bu, boleh. Ya, mungkin tadi kenalannya karena rumah sakit jiwa, psikolog kan memang ini ya, jadi jadi agak negatif orang-orang sakit jiwa gitu. Enggak juga kok. Jadi akhir-akhir ini memang psikolog sudah mulai banyak dikenal. Kalau dulu-dulu memang pikirannya adalah psikolog identik dengan orang-orang yang sakit jiwa. Tapi pemahaman itu yang mungkin harus kita ubah, bahwa benar kata Pak Frans tadi bahwa tidak selalu harus dengan masalah, tapi untuk mengembangkan diri, mengenali potensi diri, itu juga bisa datang ke psikolog bahkan gitu. Nah, kalau misalnya nih masih masih susah untuk datang ke psikolog secara langsung, sekarang sudah banyak kok platform-platform yang menyediakan konsul psikolog online gitu, banyak kok, ada banyak platform yang memfasilitasi itu sekarang ini. Jadi jangan khawatir. Bahkan ketika kita menyamarkan identitas kita pun sebenarnya itu sekarang ini sudah free gitu, sudah bebas gitu. Oke, sudah Bu? Ya. Apakah sudah atau masih ada tambahan lagi? Oke, baiknya mungkin sinyal Ibu Afrina lagi tidak stabil. Oke, gini ya Bang ya, saya juga tadi sudah cukup Bu atau ada tambahan lagi jawabannya Bu? Kayaknya sinyal saya yang tadi terputus sudah kok, sudah. Oke, makasih Bu. Oke, ini Bang, berbicara tentang media sosial. Kadang-kadang kita juga melihat bahwa media sosial juga menjadi menjadi patokan bahwa kalau banyak like, banyak yang nonton, banyak yang ya dalam arti ibaratnya jumlahnya lebih besar itu bahwa wah saya punya kelebihan nih di media sosial, saya punya bakat nih di media sosial. Nah, kadang-kadang juga sampai gimana ya? Kadang-kadang orang-orang juga melihat bahwa kok like saya sedikit sih, kok yang nonton sedikit sih. Nah, itu bagaimana sih Bang caranya supaya kita tidak berpatokan dengan hal seperti itu, tetapi kita fokus dengan apa yang kita harus buat. Nah, itu Bang. Bukan karena like banyak, penontonnya banyak, itu bagaimana Bang? Iya, udah banyak studi ataupun penelitian ya yang menyatakan bahwa media sosial itu kan bermata dua gitu ya, walaupun kebanyakan bilang hati-hati gitu karena itu mempengaruhi kesehatan mental gitu. Termasuk itu yang tadi Karis bilang, mengejar like ya, mengejar komen ya. Akhirnya itu jadi ikatan sama kita karena kita sedang mencari pengakuan dari orang jadinya. Ya, mencari pengakuan dari orang. Betapa lelahnya jiwa ini terus-menerus mencari pengakuan, ya, pengakuan dari orang, dan pengakuan itu adalah dari tombol like ya. Ketawa sih sekarang ketika menyadari itu gitu. Tapi bagi mereka-mereka yang masih dalam posisi itu, ya lagi-lagi ya, kalau kita tahu dia dalam kondisi seperti itu, kita bisa tanya kan, kita bisa tanya atau kita bisa bilang apa yang dia pikirkan gitu, apakah itu definisi kebahagiaan bagi dia kan. Tapi kan itu orang lain. Nah, bagaimana dengan kita? Kita tanya aja dulu diri kita saat ini. Tujuan aku bermedia sosial apa ya? Gitu. Mengejar like, mengejar pengakuan. Oke lah kalau misalnya itu datang, tapi itu bonus loh.
Tapi tujuan utama aku adalah aku ingin memberikan pesan sebanyak-banyaknya keluar sana gitu. Entah pesan apapun itu yang aku pikirkan adalah sesuatu yang positif. Atau, oh aku hanya berbagi kok, aku bukan motivator, aku bukan trainer gitu. Oh aku ingin berbagi kehidupanku lah gitu. Tapi kalaupun yang meresponi hanya teman-teman terdekat, ya karena memang aku tidak memasang harapan akan Nah, itulah dia orang-orang yang tahu diri, otentik ya. Pada dasarnya dia mengerjakan sesuatu sesuai dengan value dia, keyakinan dia, gitu ya. Sehingga orang lain itu bisa dibilang menjadi posisi kedua atau ketiga yang mempengaruhi keputusannya, gitu ya. Jadi, ayo bermedia sosial ya, dan di sini ketepatan media sosial. Follow-lah Instagram saya di @fransjuliasamosir. Oke, Bang. Oke. Ya, mengajar follower. Enggak, bercanda. Siap. Oke, silakan. Oke, ini Bu, ada lagi Bu yang bertanya berbeda dari pertanyaan di atas sama yang di bawah. Assalamualaikum, izin bertanya, gimana sih cara kita biar nggak gugup dan percaya diri dalam menghadapi atau melakukan sesuatu baik di depan orang banyak maupun enggak? Nah, dia sudah mencari nih Bu di Google maupun di YouTube tapi tidak ada hasilnya. Nah, mungkin ada jawaban dari Ibu. Kalau saya bilang sih latihan aja berulang-ulang gitu. Latihan sih kalau menurut saya. Jadi bagaimana kita supaya menjadi profesional juga kan harus latihan ya. Sederhananya itu latihan. Dan ketika kita misalnya sudah berlatih dan melihat contoh yang lain misalnya di YouTube misalnya gitu ya, latihan kita itu akan menghasilkan ciri khasnya kita sendiri. Cara kita menyampaikan sesuatu, cara kita gerakan tubuh kita itu akan punya gayanya sendiri gitu. Tapi yang paling penting adalah selain melihat tetaplah berlatih. Karena itu adalah sebuah proses yang yang memang harus kita latih baru bisa kita ini. Kedua ya kita menguasai apa yang mau kita sampaikan. Ketika kita nggak menguasai ya pasti akan gugup gitu. Berlatih dan menguasai materinya menurut saya itu sih kuncinya. Itu Bang Karis. Oke, baik Bu. Karena saya coba membaca dari atas sampai bawah, pertanyaannya sama-sama semua. Mungkin saya lagi mencari mana yang tadi. Ada yang tadi satu mana? yang saya baca. Saya lupa namanya karena sempat off tadi, sempat mati jadi keputus. Tapi saya ingat tadi pertanyaannya. Mungkin sharing sih itu. Kalau saya menemukan potensi saya melakukan hal yang saya suka gitu. Saya suka fotografi, maka saya belajar memotret lewat kamera gitu kan. Nah, itu pun adalah salah satu untuk menemukan potensi. Nah, tapi nggak semua orang tahu apa yang menjadi yang dia suka gitu, nggak semua orang tahu. Nggak semua bisa menentukan, aku sebenarnya sukanya apa ya gitu. Juga pasti ada banyak orang yang seperti itu juga. Tapi betul yang disampaikan tadi bahwa melakukan apa yang disuka dan menggalinya dari situ, memperdalamnya di situ itu adalah salah satu caranya. Tapi dengan melihat orang lain, maka mungkin juga kita akan menemukan ketertarikan di situ. Enggak semua juga yang kita lihat akan kita tertarik kan pastinya gitu. Untuk menjadi ciri khasnya kita, potensinya kita, menemukan potensinya kita pasti nggak semua gitu. Tapi akan pasti akan ada satu yang nyantol di hati kita dan tertarik buat kita. Ada yang potensinya dari kecil memang sudah ada, misalnya orang yang suka nyanyi gitu. Dari kecil memang dia udah ahli nyanyi, tapi yang dengan melihat orang bernyanyi, lalu dia mempelajarinya juga kan pasti ada ya. Ada. Itu mungkin tadi pertanyaannya yang agak berbeda, tapi menurut saya juga kenapa saya sampaikan karena supaya tidak berpikir bahwa menemukan potensi itu harus melihat orang lain gitu, enggak juga. Dari diri sendiri yang kita suka juga itu pasti itu bisa menemukan apa yang menjadi potensi kita. Saya kembalikan Bang Karis. Oke, baik Ibu. Ini memang ada yang pertanyaan berbeda dari Kak Adia.
boleh dijawab Bang, ini pertanyaannya. Saya sendiri masih belum bisa berdamai dengan diri sendiri. Faktornya karena menyebabkan saya tidak bisa menerima diri saya sendiri dan mencintai diri saya yang kemudian berdampak pada saya tidak bisa menjadi diri saya sepenuhnya. Nah, ini bagaimana Bang supaya saya bisa berdamai dulu dengan diri saya sendiri? Apa yang harus saya lakukan? Ini dari Kak Adia Paramita Putri Pratama. Pertanyaan yang berbeda. Ya, terima kasih. Jadi memang banyak faktor ya. Faktor-faktor yang kita sadari, yang dia masih berada di alam sadar ya. Artinya misalnya karena perkataan orang jadi down ya, karena bulian orang jadi down, karena ingatan-ingatan yang pernah ada gitu ya. Coba saya matiin video ya, takutnya suaranya. Karena ingatan-ingatan masa lalu, akan yang pengalaman-pengalaman yang menyedihkan gitu ya. Atau ada juga yang dia disebabkan faktor yang kita tidak bisa sadari karena sudah masuk ke alam bawah sadar. Ya. Itu salah satunya adalah misalnya luka batin, trauma-trauma, kejadian-kejadian yang memang sangat menyakitkan sehingga terkubur ke alam bawah sadar. Nah, untuk yang alam bawah sadar ini itu mungkin saja manifestasinya pada kejadian-kejadian yang kok bisa muncul tanpa kita sadari. Misalnya tiba-tiba di tengah malam itu menjerit dan terbangun gitu ya. Misalnya lalu berikutnya dia tidak bisa tidur berkepanjangan. Aku kok nangis-nangis terus ya berkepanjangan gitu ya. Nah, banyak ini ciri-cirinya dan memang ini perlu bantuan profesional ya. Entah ke psikolog atau psikiater gitu. Nah, sebelum ke situ terlalu jauh, mudah-mudahan yang dialami Paramita ini masih level yang bisa kesempatan Paramita melatih diri ya untuk berdamai, mengelola gitu ya. Sebelum misalnya nanti menggunakan bantuan profesional. Coba dari sekarang ambil waktu Paramita menuliskan gitu ya. Ambil waktu meditasi, menenangkan diri ya. Yang kurasakan ini apa? Kasih label gitu, misalnya kecewa, nangis gitu ya. Lalu pertanyaan berikutnya, kenapa? Sejak kapan ini muncul? Kira-kira kejadiannya pemicunya apa? Gitu. Dan percayalah, ini kalau dilakukan sering mungkin gitu ya, dilatih. Yang seperti saya bilang tadi ada namanya consciousness gitu ya, hati nurani gitu. Aduh saya lupa satu kata itu, kok susah sekali sih. Nah, hati nurani ini atau suara hati yang terdalam itu mau loh akan berbicara dan menimbulkan insight-insight. Dan itu perlu seperti Ibu Afrina bilang tadi, latih yuk tiap hari, membiasakan jurnal, membiasakan meditasi, membiasakan refleksi gitu. Dan kalau itu bisa Paramita lakukan, percaya deh gitu. Ya, percaya deh pasti akan semakin lega, menemukan jawaban-jawaban gitu. Ya, dan saya nggak berharap Paramita itu harus jauh-jauh ke psikolog dulu. Coba gunakan kesempatan ini untuk berdiskusi dengan diri. Lalu kalau memang nanti dibutuhkan psikolog, ya saya juga akan sangat mendukung gitu. Ya, itu buat Paramita. Ketepatan saya suka Paramita Rusadi, jadi bagus sekali namanya ya. Ya. Oke, ini mungkin terakhir ya buat pertanyaan dari peserta. Yang terakhir itu nih dari Kak Novita. Oke, karena waktunya juga udah mau habis. Mungkin buat Ibu Afrina ini terakhir. Saya mau bertanya, misalkan saya berteman sama orang, terus saya disakitin, saya tidak nyaman, seperti disindir, atau dalam arti dia baperan, Ibu, baperan, dan terus saya menjadi orang yang nggak srek dan nggak suka lagi sama dia. Jadi kalau ketemu itu sama temannya itu nggak nyaman. Itu gimana sih, Bu, cara ngilanginnya? Sebentar. Dari Suaranya pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir, Bu, dari Kak Novita Anis Wulandari. Dan misalkan saya disakitin hatinya atau dia menjadikan saya tidak nyaman seperti disindir gitu. Atau dengan arti saya bahkan seterusnya itu menjadi orang yang enggak seterusnya itu saya menjadi orang yang enggak seret dan enggak suka lagi sama dia. Kalau ketemu juga seperti enggak nyaman. Gimana cara ngilanginnya? Terima kasih. Oke. Kalau menurut saya pertama kenali dulu
perasaan nggak nyamannya itu yang seperti apa, yang nggak sukanya itu seperti apa, lalu alasan nggak sukanya itu apa sih gitu. Biasanya mungkin kita punya sesuatu yang nggak nyaman dengan diri kita sendiri ketika orang lain bereaksi seperti itu. Nah, maka yang pertama yang boleh saya sarankan adalah kenali dulu perasaannya yang nggak sukanya itu seperti apa sih. Terus benar-benar dikenali. Lalu perasaan itu cara-cara yang dia lakukan itu apanya yang nggak saya suka. Jadi supaya kita tahu yang nggak suka, yang kita nggak sukanya itu apa sih gitu. Lalu apakah memang itu ada juga di diri kita? Ada juga nggak sih di diri kita apa yang dia lakukan itu ke kita gitu. Jadi biasanya yang nggak kita suka itu adalah karena itu mengganggu di hati kita, mengganggu, mungkin menorehkan luka. Karena kenapa menorehkan luka? Karena mungkin kita pernah mengalami itu juga gitu. Jadi apa yang dilakukan orang lain itu menjadi trigger buat kita untuk dia melakukan ini, aku nggak suka gitu. Jadi saran saya adalah kenalin dulu perasaannya itu apa, kemudian nggak sukanya itu apa, lalu coba deh lihat lagi ke dalam diri mana yang membuat nggak nyaman itu. Nah, kadang mungkin kita nggak bisa menemukannya langsung. Kadang juga kita nggak bisa menerimanya juga gitu. Kalau saya sih bilang nggak apa-apa juga kita misalnya untuk sesaat menarik diri dulu sampai kita menemukan apa yang membuat kita betul-betul tidak nyaman. Sampai kita tahu kita seharusnya bereaksi seperti apa. Kalau misalnya tindakannya itu menjadi ketidaksukaan kita itu menghambat kita, maka kan kita bisa memutuskan apakah kita mengambil terus tidak menyukai dia atau enggak gitu. Jadi jelasnya gini, yang kita tidak sukai dengan orang lain itu sebenarnya akan melukai kita dan merugikan kita. Jadi orang bisa bereaksi seperti apa, menyindir kita atau apa, tapi tergantung kita sebenarnya, reaksi kita sebenarnya. Kita mau membuat itu menjadi penghambat kita atau membuat itu menjadi membuat itu menjadi kayak pijakan kita untuk aku nggak kayak gitu kok, terserahmu deh ngomong apa gitu Bang Karis. Oke, ini terakhir ya Bang Frans dan Bu Afrina dari saya sendiri. Ya. Pertanyaannya sama. Bagaimana cara kita untuk menjadi diri kita sendiri di sekolah, di kampus, dan juga ini kan ada orang tua nih Bu. Bagaimana caranya kita supaya menjadi diri kita sendiri? Supaya ini sama-sama tahu nih porsinya masing-masing di kampus, di sekolah, dan di rumah tangga. Itu bagaimana? Boleh Bang Frans dijawab dulu? Oke, bagaimana menjadi diri sendiri? Kedengaran ya? Kedengaran, Bang. Oke, bagaimana menjadi diri sendiri di segala setting gitu ya. Satu, latih gitu ya. Latihan terus-menerus. Kedua adalah coba mulai mempraktekkan self-awareness. Self-awareness itu adalah mengenali segala unsur dalam diri ya, tubuh, jiwa, apa yang sedang terjadi saat ini. Kalau lagi kesal, kita sadari kita kesal, ya, self-awareness. Dan setelah kita ketahui semua itu, kita belajar untuk self-acceptance, ya, menerima diri. Dan semua ini, tiga-tiga ini bisa dilakukan dengan metode refleksi, ya, meditasi, dan ketika nanti sudah berwujud dalam perilaku, coba evaluasi, ya, artinya ketika udah aku lakukan refleksi dan ini jawabannya, kalau aku coba praktekkan ke sehari-hari,
apa ya yang terjadi pada diriku ya. Nah, gitu terus-menerus siklusnya supaya kita semakin bertumbuh ya. Jadi mulai berdialog dengan diri sendiri tanpa juga menutup telinga dengan apa yang terjadi sekitar karena bisa juga jadi masukan buat kita. Itu ya, terima kasih. Oke, Ibu Afriani jawab. Afrina. Oh, Mbak Afrina. Oke, Ibu Afrina. Kalau saya juga mungkin hampir sama sih sama apa yang disampaikan sama Pak Frans. Jadi yang paling penting adalah mengenali diri kita, mengenali perasaan kita, mengenali pikiran kita. Ketika kita mengenalinya, maka kita akan lebih bisa lebih aware dengan diri kita gitu. Jadi kemudian yang paling penting juga adalah supaya bisa menjadi diri sendiri, jangan lupa untuk refleksi dan tidak perlu mendengarkan semua apa yang intinya tidak perlu memuaskan apa yang lingkungan kita semua sampaikan, yang inginkan dari kita, tapi bagaimana kita menampilkan diri kita dan itu sesuai dengan nilai kita, sesuai dengan prinsip kita, maka itulah dirimu. Lakukan, nggak semua kan harus sejalan dengan pikiran orang lain gitu. Maka go with yourself. Thank you. Oke. Baik, Ibu Afrina Sagala, Bang Frans Judia Samosir, terima kasih atas kehadirannya buat seminar kali ini. Dan buat saya sendiri sih sangat terkesan bahwa ya memang perlu sih kita harus melatih diri kita sendiri dan juga menerima kekurangan kita sendiri dan juga harus percaya diri di dalam kehidupan kita sendiri juga. Nah, buat acara selanjutnya ini adalah penutupan. Mungkin teman-teman bisa langsung melakukan sesi foto sendiri masing-masing dan juga saya akan melakukan sesi fotonya juga di sini. Buat teman-teman bisa menghidupkan kamera biar saya foto di sini dan akan saya post di Instagram. Saya tunggu teman-teman untuk menghidupkan kamera, boleh? Teman-teman yang lain boleh menghidupkan kamera supaya saya bisa memfoto dan bisa melihat satu sama lain. Oke, untuk list absensi juga hanya mengirimkan bukti foto screenshot, habis itu mengirimkan ke WA saya. Seperti itu ya list absensinya. Oke, buat teman-teman bisa langsung kita mulai sesi foto. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, 2 kali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi, terakhir. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih buat seluruh peserta yang sudah hadir. Dan sekali lagi, terima kasih buat Bang Frans, buat Ibu Afrina. Semoga kita selalu sehat-sehat selalu. Selamat malam buat kita semua. Jaga kesehatan selalu di sana. Dan semangat selalu di dalam beraktivitas. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih. Ya, stay safe. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya, Pak. Terima kasih. Mbak Rina, makasih Karis. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di seminar selanjutnya, Bang Frans, Ibu Ya, Afrina, dan peserta lainnya. Terima Sampai jumpa di seminar selanjutnya. Saya live duluan ya. Oke, Ibu. Terima kasih, Ibu. Saya juga ya. Ya. Oke, Bang Frans, terima kasih. Baik. See you in the Instagram Iya. world. Bye-bye.